Alhamdulillahirrabbilalamin. Wassalatu wassalamu ala asrofil anbiya'i wal mursalin wa ala alihi wahsobihi ajma'in. Subhanallah, alhamdulillah, wa la ilaha illallah, Allahu akbar. Allahumma sholli ala sayyidina Muhammad al-fatih lima uhliq wal khatim lima sabaq nasir haqqa bil haqq wal hadi ila syiratikal mustaqim wa ala alihi haqqa miqdaril adil. Yang terhormat, narasumber kita pagi ini adalah Bapak Wiryo SE MSI selaku permata komputer ahli muda di bidang aset juga BPKAD Kabupaten Brebes. Kemudian saat ini yang hadir di tengah kita adalah Bapak Sekretaris Dinas Kesehatan Kabupaten Brebes, Bapak Imam Budi Santoso SST MH. Seluruh UABF Puskesmas se-Kabupaten Brebes, kemudian pengurus barang pembantu KP2K, pengurus barang pembantu Laboratorium Kesehatan Kabupaten Brebes, serta undangan lain yang tidak dapat kami sebutkan satu persatu. Selamat datang di Aula Besar Dinas Kesehatan Kabupaten Brebes pada hari Senin 5 Mei 2025 dalam acara sosialisasi SIBAMIDA, sistem barang investasi barang milik daerah. Hadirin dipersilakan duduk kembali. Jalan-jalan ke pasar keramat, hadirin hamdan amin hamdan yuafi ni'amah wa yukafi mazidah. Ya Rabbana lakal hamdu kama yanbaghi li jalali wajhika karimi adimi sultanik. Allahumma ya Allah, pada hari yang barakah ini kami menengadahkan tangan kepadamu sebagai rasa puji syukur kehadiratmu atas nikmat sehat dan sempat yang kau berikan kepada kami semua sehingga kami bisa hadir di acara ini. Ya Allah, ya Rabbi, ampunilah dosa dan kekhilafan kami. Jadikanlah kami orang-orang yang berada di dalam ridho-Mu jua. Ya Allah, ya Allah, ya Rasyid, ya Subur, berikanlah kepada kami kepandaian, kecerdasan, serta kesabaran dalam menjalankan tugas kami hari ini. Ya Allah, ya Hafiz, yang Maha Pelindung, kami mohon perlindungan kepadamu dari segala perkara yang membuat salah dan hilaf dalam menjalankan tugas kami. Kepadamu jualah kami berserah diri segala urusan kami. Rabbana atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanah wa qina adzabannar. Subhana rabbika rabbil izzati amma yasifun wa salamun alal mursalin walhamdulillahi rabbil alamin. Amin ya rabbal alamin. Hadirin yang wabarakatuh. Yang saya hormati dua narasumber, Pak Wiryo dan Pak Iwan dari BPKAD Kabupaten Brebes. Yang saya hormati pengurus barang
di 38 puskesmas, Labkesda dan KP2K, serta yang saya hormati Bu Kasubag Umpek beserta jajarannya, serta Bapak Ibu yang mungkin belum bisa saya sebutkan satu persatu. Puji syukur kehadirat Allah Subhanahu wa Ta'ala. Alhamdulillah pagi hari ini kita bisa berkumpul, bisa bertemu dalam acara sosialisasi penyusunan RKBMD dan sosialisasi penyusunan laporan pengawasan dan pengendalian BMD di Aula Dinas Kesehatan Kabupaten Brebes. Dan alhamdulillah juga dua narasumber dari BPKAD, beliau Pak ahlinya dalam penataan aset tata kelola aset di Kabupaten Brebes ini. Insya Allah perihal penyusunan RKBMD dan penyusunan laporannya. Salawat dan salam tercurah kepada junjungan kita Nabi besar Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam. Semoga kita sebagai umatnya kelak di kemudian hari akan mendapatkan syafaatnya. Amin. Bapak Ibu yang saya hormati, pertama saya ucapkan terima kasih kepada Pak Wiryo dan Pak Iwan yang bersedia menjadi narasumber kami agar teman-teman kami yang ada di puskesmas, yang ada di Labkesda, yang ada di KP2K ini memahami betul pentingnya pengelolaan aset yang ada di tempat Bapak Ibu semuanya bekerja. Ibarat kalau diibaratkan di aset ini mungkin bagian dari raganya atau fisiknya. Jadi bagian dari sarana prasarana yang ada di tempat Bapak Ibu bekerja, baik yang berbentuk alat, berbentuk sumber daya, ini harus ada pengelolaan yang benar. Dan aset ini juga menjadi tolak ukur, baik dalam perencanaan, dalam pelaksanaan, termasuk dalam evaluasi terhadap pelayanan yang ada di fasilitas kesehatan Bapak Ibu semuanya, khususnya di 38 puskesmas dan 2 UPT. Oleh karena itu pada pagi hari ini tolong Bapak Ibu semuanya disimak betul nih dari beliau dua narasumber ini yang akan menjelaskan terutama khususnya aplikasi terhadap sistem tata kelola rencana kebutuhan barang milik daerah, termasuk laporannya seperti apa, proses untuk pengelolaan aset, baik penghapusan, inventarisasi, nanti bisa disimak bersama, bisa ditanyakan kalau memang belum jelas, sehingga kami harapkan di 38 puskesmas ini pertama tidak ada masalah terhadap tata kelola aset, yang kedua menjadi acuan Bapak Ibu semuanya terhadap penganggaran, pengelolaan, termasuk inventarisasi sarana prasarana yang ada di tempat Bapak Ibu semuanya. Akan lebih mudah pengelolaan asetnya tidak benar. Oleh karena itu nanti untuk sistem aplikasinya tadi saya dengar Bu Siti agak susah singkatannya nih.
si apa tadi? Oke, nanti beliau narasumber ini akan menjelaskan seperti apa harus dilaksanakan oleh Bapak Ibu semuanya, dan ini bukan tugas yang mudah, tugas berat bagi Bapak Ibu selaku pengurus barang di 38 puskesmas 2 UPT, juga teman-teman di Dinas Kesehatan selaku menghimpun data aset termasuk pelaporan ke tingkat kabupaten kondisi sarana prasarana yang ada di tempat Bapak Ibu semuanya. Oleh karena itu, manfaatkan waktu semaksimal mungkin agar selesai dari acara ini Bapak Ibu semuanya memahami betul apa yang harus dilaksanakan di tempat Bapak Ibu bekerja. Mungkin di sebelumnya banyak barang-barang ataupun sarana prasarana yang tidak terinventarisasi, mungkin belum, bahkan mungkin terlupakan ataupun tidak tahu dari mana asalnya. Tolong nanti bisa ditanyakan ke narasumber harus seperti apa, harus bagaimana Bapak Ibu semuanya untuk bisa menata kelola aset yang ada di tempat vaskes Bapak Ibu semuanya. Mungkin itu sedikit yang dapat kami sampaikan. Mohon maaf Bu Kadinkes tidak bisa hadir. Beliau dari jam 7.30 sudah ada acara di KPT, dan ini masih berjalan di sana karena masih narasumbernya masih paparan di KPT. Sangat mengharapkan Bu Kadinkes terhadap pengelolaan aset ini, termasuk sistem ataupun aplikasi nanti yang akan dipakai ini, agar dipahami betul, dilaksanakan betul, dan dikerjakan oleh Bapak Ibu semuanya dengan tanggung jawab. Saya kira itu sedikit pembukaan dari kami. Mohon bantuannya Pak narasumber, Pak Wiryo dan Pak Iwan. Tolong dijelaskan ke teman-teman yang ada di depan ini segamblang mungkin, sehingga sepulang dari sini bisa menata, melaksanakan apa yang harus dikerjakan sebagai pengurus barang di tempat Bapak Ibu bekerja. Terima kasih, kurang lebihnya mohon maaf. Billahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ya, hari ini kita akan mempelajari bagaimana mengoperasikan aplikasi Sibamida, yaitu Sistem Informasi Barang Milik Daerah, khususnya pada menu RKBMD, karena kita akan menyusun usulan RKBMD. Bisa tolong ditampilkan Mbak di browser ya. bmd.bpkad.berbeskap.go.id. Untuk saat ini kita menggunakan user Dinkes 1, kecil semua ya, Dinkes 1 dengan password Dinkes 1. Nah, untuk selanjutnya dari Dinkes, silakan admin bisa membuat user untuk masing-masing puskesmas dan UPTD. Oke, kita login ya. Oke, sebagaimana yang saya sampaikan, nanti untuk admin di Dinkes nanti bisa mengklik menu administrator paling atas ya. Lalu pengguna pengurus barang. Nah, di sini bisa menambahkan user untuk puskesmas dan UPTD. Milih unit, dinas kesehatan, nama UPB-nya sesuai dengan nama puskesmas atau UPTD. Nanti setelah data lengkap, jadi tulis saja salah satu, misalkan puskesmas mana. Misalkan pus underscore, ya boleh. Itu ya tulis saja.
gampang bisa diedit. Oh iya. Website apa namanya Bang? Website-nya apa namanya? Disamain aja Mbak supaya gampang kemarin satu. Tapi nanti tolong passwordnya diganti ya, supaya tidak mudah untuk ditebak. Itu role-nya operator aja. Ya, empat. Oke, untuk penyusunan RKBMD kita ada 5 usulan ya. Yang pertama adalah pengadaan, yang kedua adalah pemeliharaan, yang ketiga penghapusan, yang keempat pemindah tanganan, dan kelima adalah pemanfaatan. Nah, dari kelima usulan ini ruang lingkup kita hanya ada di 3 KIB, KIB A, KIB B, dan KIB C. Nah, khusus untuk KIB B kita hanya sampai dengan pengadaan kendaraan dinas ya, baik roda 2 maupun roda 4. Jadi kita mulai dari pengisian program kegiatan dan outputnya ya. Karena untuk pengadaan dan pemeliharaan kita memerlukan opsi program kegiatan dan output. Nah, untuk saat ini kita akan mulai dengan pengentrian program kegiatan dan output. Nah, ini adalah berjenjang ya, datanya berjenjang, mulai dari program dulu di entry, selanjutnya kegiatan, dan selanjutnya output dari kegiatan tersebut. Program kegiatan diklik. Ya, dari nanti kita coba entry lagi satu lagi. Nah, di sini kita lihat berjenjang mulai dari program. Setelah program kita mengentry kegiatannya, selanjutnya mengisi output ya. Jadi dari sini kita lihat bahwa dari program sampai dengan output itu ada 3 record. Oke, kita contohkan penambahannya ya. Satu program kita ketik aja ya. Oke, selanjutnya mengentry kegiatan, tambah kegiatan, pilih kegiatan apa program yang tadi dimasukkan. Nah, terus diketikkan kegiatannya. Kegiatan dan output itu perlu ditulis sesuai dengan perencanaan, ya. Harus ditulis sesuai dengan perencanaan yang pernah disusun ya. Dan ini pun nanti untuk RKBMD akan dilakukan verifikasi oleh bidang aset dengan mencocokkan antara RKBMD yang diusulkan dengan Renja. Nanti apakah itu disesuai atau tidak? Kalau tidak sesuai maka kita akan nolkan kuantitasnya, jadi tidak di verify. Oke, di sini kita mengentry program ya. Program-program yang akan masuk ke dalam pengadaan dan pemeliharaan barang milik daerah. Sesuai dengan Permendagri nomor 7 tahun 2024, ya Mas. Ruang lingkup dari RKBMD tadi yang sudah saya sampaikan sebelumnya hanya meliputi KIB A, KIB B. KIB B pun itu hanya kendaraan. Jadi yang lainnya seperti komputer dan peralatan mesin lainnya tidak masuk ke dalam RKBMD. Selain KIB B, kita masukkan juga KIB C. Jadi untuk KIB D dan KIB E tidak masuk dalam RKBMD. Oke, kita lanjut memasukkan data program. Kita selanjutnya tambahkan kegiatan.
Kita pilih program. Kita pilih kegiatan. Selanjutnya kita input data outputnya dari kegiatan administrasi umum tersebut. Dan output kita bisa melanjutkan dengan mengentry pengadaan dan pemeliharaan ya, karena program kegiatan dan outputnya sudah diisi. Selanjutnya kita klik menu pengadaan dari sub menu RKBMD. Nah, tambah data. Nah, di sini otomatis nama unit terisi sesuai dengan user yang login ya. Misalkan user dari Dinas Kesehatan, maka akan muncul nama unit Dinas Kesehatan. Selanjutnya kita pilih anggaran tahun 2026. Lalu kita pilih murni. Nah, ini di usulan itu ada terbagi dua opsi ya, ada usulan atau nihil. Jika dipilih ada usulan, maka Bapak Ibu sekalian punya kewajiban untuk mengisi detail dari RKBMD pengadaan tersebut. Nah, jika tidak ada usulan, maka ditulis saja nihil. Nah, karena ini RKBMD levelnya pada pengguna barang, maka Bapak Ibu sekalian dari Puskesmas atau UPTD tinggal mengisi detail yang diusulkan oleh Puskesmas atau UPD Bapak Ibu sekalian sendiri ya, karena RKBMD ini headernya akan dibuat oleh Dinkes terlebih dahulu. Jadi Dinkes bikin headernya dulu, nanti tinggal Puskesmas sama UPTD mengusulkan yang diusulkan oleh Puskesmas atau UPTD itu sendiri, seperti itu. Jadi tidak semuanya bikin header, jadi hanya Dinas Kesehatan dulu bikin, baru Puskesmas dan UPTD mengisikan detailnya apabila ada usulan dari Puskesmas atau UPTD. Seperti itu. Kita pilih di sini ada usulan. Nah, ini nama pengguna anggaran dan NIP pengguna anggaran, ini sebenarnya pengguna barang ya, atau kepala dinas ya. Itu sebelumnya harusnya mengisi dulu terlebih dahulu. Oke, kita cancel aja dulu Mbak. Kita cancel dulu. Close saja. Update. Kita tuliskan nama pengguna barang di Dinas Kesehatan. Untuk menampilkan nama, NIP, dan pangkat nanti ketika data yang sudah di entry yaitu RKBMD ketika diekspor menjadi file Excel, maka namanya akan muncul di file Excel yang hasil ekspor data tersebut. Jadi kita tidak perlu mengentry lagi nama dan NIP serta pangkat dari pejabat pengguna barang. Jadi kita lanjut lagi ke pengadaan ya. Murni, ada usulan. Nah, ini akan secara otomatis terisi ya. Oke, selanjutnya tambah data, cukup sekali aja. Nah, ini headernya sudah terinput ke dalam database ya. Jadi semua RKBMD mulai dari pengadaan, mulai pemeliharaan, penghapusan, pemindahantanganan dan pemanfaatan itu terbagi menjadi dua ya. Yang pertama ada input header dan input detail. Nah, nanti biar input headernya dilakukan oleh Dinkes, Bapak Ibu dari Puskesmas dan UPTD tinggal nanti mengentry detail. Nah, bagaimana cara mengentry detail? Kita lanjutkan. Kita klik detail.
Nah, selanjutnya ini adalah tampilan dari detail yang nantinya di entry akan muncul di sini. Selanjutnya kita pilih tambah detail. Nah, di sini kita memilih program kegiatan output yang sebelumnya sudah di entry. Kita cari barang, klik yang tombol oranye, cari barang. Nah, kita pilih kode 0 sampai dengan kode 5. Peralatan mesin, alat angkut, dan darat bermotor. Nah, ini kendaraan roda 4 semua ya. Ini salah satu aja sebagai contoh. Nah, ya. Jumlah misalkan 1 unit ya. Terus ini jumlah satuan unit. Ini tulis saja unit. Jumlah kebutuhannya 1 unit. Nah, misalkan ini kendaraannya diperuntukkan untuk siapa? Tulis saja di sini keterangan. Oke, selanjutnya simpan. Nah, sebelum itu tadi di mana? Kembali ke diedit aja dulu. Edit yang tombol, nah ya. Edit ke bawah, Mbak. Nah, ini ada kolom yang disetujui atau hasil penelaahan. Ini nanti akan diisi oleh bidang aset terkait dengan usulan dari OPD yang akan di cross check menggunakan Renza apakah sesuai atau tidak. Jika tidak sesuai, maka di sini akan dituliskan jumlah yang disetujui dan cara pemenuhannya bagaimana. Oke, Mbak, edit. Oke, nah ini sudah masuk ya. Sudah ada 2 usulan. Oke, apakah sampai sini sudah jelas? Apa perlu di entry 1 kali lagi? Sudah jelas ya, berarti kita lanjut ke pemeliharaan. Nanti bisa dihapus lagi untuk usulan yang sebenarnya. Kita pemeliharaan sama caranya ya. Kita klik menu pemeliharaan, terus tambah data. Pilih tahun 2026. Murni, ada usulan. Oke, tambah data. Ya. Sudah ada, berarti sudah ada yang bikin nih. Berarti udah terrecord, ada yang udah terrecord. Di close aja, Mak, udah ada. Iya. Ya, langsung detail. Tambah. Nah, kita pilih program. Biasanya itu ya pemeliharaan rutin ya biasanya. Oke, kita cari barangnya dulu yang mau dipelihara, misalkan peralatan mesin, angkutan, misalkan roda 2 atau ya station wagon atau set ya, station wagon ya, 1 unit atau sesuai dengan jumlah unit yang ada di Renza yang mau akan dipelihara. Pilih kondisi kurang baik.
mau pemeliharaan, misalkan pemeliharaan rutin kendaraan dinas. Jumlah 1, satuan unit, keterangan pemeliharaan rutin. Oke, sama ya. Di sini juga ada penelaahan. Nanti di cross check apakah sesuai dengan di Renza atau tidak jumlahnya. Oke, selanjutnya kita simpan. Tunggu sebentar. Nah, kita bisa lihat tadi usulan yang sudah masuk ya, detailnya di sini. Nah, kita juga di sini nanti bisa melihat hasil di Excel-nya dengan mengklik export XSL yang warna kuning atau oranye. Klik aja, klik. Masuk di Oke, nggak apa-apa Mbak, nanti lagi Mbak. Ini kemungkinan servernya ada sedikit trouble ya. Kita lanjut ke pemeliharaan lagi. Untuk pemeliharaan sudah jelas apa perlu dilakukan entry ulang? Sama, hampir sama seperti pengadaan. Kita perlu memilih output lalu mengentrikan jumlah yang diusulkan. Selanjutnya kita lanjut ya ke pemanfaatan. Penghapusan dulu, penghapusan. Nah, ini sudah ada entry-nya. Mau didemokan untuk header-nya lagi atau kita langsung ke detail? Karena sama saja seperti yang sebelumnya, pengadaan dan pemeliharaan. Kita lanjut detail ya. Oke. Untuk penghapusan yang perlu kita perhatikan adalah bahwa opsi barang-barang yang akan dipilih di penghapusan adalah barang-barang yang berstatus atau berkondisi rusak berat. Jadi kalau barang-barang di database Simda BMD itu masih berstatus baik atau kurang baik, maka tidak akan tampil di penghapusan atau barang tersebut tidak bisa dipilih di penghapusan. Jadi untuk barang-barang yang akan diusulkan di penghapusan tapi statusnya masih status kondisi baik ataupun kurang baik, sebaiknya diusulkan dulu untuk penghentian penggunaannya. Nah, setelah keluar SK penghentian penggunaan, dikonfirmasikan ke bidang aset, nanti kita updatekan ke database Simda BMD, baru nanti akan muncul di sini untuk diusulkan dalam RKBMD penghapusan. Seperti itu. Oke, kita lanjutkan dengan mengklik tombol tambah detail. Nah, kita pilih KIM-nya, misalkan D ya. Kita pilih Dinas Kesehatan. Nah, di sini ada kendaraan-kendaraan ya. Sepeda motor yang kondisinya sudah RB, maka kita bisa pilih. Nah, kalau sudah ada tanda pensil dan tanda hapus, itu artinya data ini sudah diusulkan ke dalam RKBMD ini ya, yang sedang disusun ini. Nah, untuk menambahkannya tinggal mengklik tombol plus. Nah, akan muncul di situ. Kita akan mengisi di sini alasan penghapusan, kenapa barang tersebut dihapus. Misalkan kendaraan sudah tidak dapat digunakan karena rusak berat. Oke, selanjutnya ke bawah, scroll. Nah, di sini ada keterangan ya. Silakan diisi sesuai dengan informasi yang akan disampaikan di RKBMD. Nah, kalau nggak diisi, kita isi plus saja, minus strip. Nah ya, klik update. Ya, tunggu sesaat sampai ininya berubah dari plus. Nah, ini sudah kita lihat. Nah, ini udah masuk ya. Ada tanda pensilnya. Apabila kita akan mengedit, tinggal diklik aja ikon plus ikon pensilnya. Nah,
kita bisa melakukan perubahan di alasan penghapusan dan keterangan. Oke, update. Oke, sudah jelas. Apa perlu di entry lagi untuk barang detailnya? Cukup ya? Ya. Ke bawah. Ke bawah ada tombol nggak? Kalau enggak, ke bawah lagi. Kembali ke detail. Nah, ini adalah tampilan detailnya. Oke, karena export Excel kemungkinan servernya restart, jadi nggak bisa menampilkan export Excelnya. Oke, selanjutnya setelah penghapusan kita lanjut ke pemanfaatan. Di dinas kesehatan ada pemanfaatan, Mas Fir. Oh, cuma dinas ya. Oh, berarti nggak bisa sini. Di Dinkes berarti ada, Mas. Berarti ya. Oke, kita contohkan detail ya. Detail kita klik. Kita pilih C berarti ya, bangunan ya. C. Kita tunggu sebentar. BB. Oh, Oke, nah kita pilih gedung bangunan yang disewakan. Peruntukan. Ya. Di rumah dinas kesehatan. Alasan pemanfaatan disewakan kepada siapa? Lokasi. Untuk pemanfaatan sewa. Jangka waktu tahunan, per tahun ya. Satu tahun. Keterangan ya, strip aja nggak apa-apa. Update. Nah, ini udah jelas ya untuk pemanfaatan ya, karena hanya ada di Dinkes, jadi nanti yang entry adalah Dinkes ya. Oke, kita lanjut ke pemindah tanganan. Nah, pemindah tanganan ini
berkaitan khususnya misalkan untuk penghapusan ya. Apabila barang tersebut dihapus, opsinya adalah barang tersebut dijual ya melalui mekanisme lelang. Tapi karena di pemindahan bukan hanya penjualan tapi juga hibah, jadi barang yang dipilih di sini semua kondisi baik 1 maupun sampai 3. Khusus untuk barang kemungkinan barang dilelang ya, hibah sih jarang ya. Iya. Jadi khusus barang yang sudah mendapatkan status SK hapus bisa diusulkan di pemindahan. Kenapa? Pemindahan dulu ya? Iya. Pemindahan dulu, baru penghapusan. Ya, maaf, salah sedikit. Oke, kita contohkan detail. Kita pilih key B misalkan, B, Dinas Kesehatan, misalkan cari yang RB nggak, kondisinya diklik mana ya, sebelahnya ada yang 3, nah ya pilih aja salah satu. Barang kendaraan dilelang atau dijual, mana dijual melalui lelang. Ya, lokasi. Penjualan. Oke, strip update. Oke. Oke, jadi pengentrian pemindahan sudah dilakukan khusus untuk barang yang dilelang ya atau dijual melalui mekanisme lelang untuk penghapusan barang. Nah, jadi Bapak Ibu sekalian, seperti yang dijelaskan di awal tadi, untuk RKBMD yang dulunya cuma RKBMD pengadaan dan pemeliharaan, sesuai dengan Permendagri nomor 7 tahun 2004, kita mengusulkan 5 RKBMD: pengadaan, pemeliharaan, penghapusan, pemindahantanganan, dan pemanfaatan. Jadi kita mengumpulkan 5. Nah, untuk batas pengusulan RKBMD sampai dengan tanggal 30 Mei. Karena setelah itu kita akan melakukan verifikasi mulai dari awal Januari dan pada akhirnya nanti akan ada penetapan RKBMD. Jadi kita harus melakukan verifikasi sebelum adanya penetapan RKBMD. Oke, demikian yang dapat kami sampaikan. Selanjutnya akan dilanjutkan oleh Mas Wiryo terkait dengan Wasdal. Demikian, atas perhatiannya disampaikan. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ini memang jadi di grup pengelola BMD Nusantara pun, jadi se-Indonesia ini masih jadi perdebatan Bapak Ibu. Tapi kalau kita milih yang sederhana, Kemendagrinya udah bilang kok, kalau KIP itu cukup kendaraan yang masuk ke RKBMD, nah, nggak usah masuk. Tetapi bagaimana dengan kalau kami butuh pengadaan laptop, mebel, ya diusulkan aja, tapi nggak usah masuk di RKBMD. Nah, tetap diusulkan di RBA ya, di RBA masukin aja, gitu ya. Di RBA masukin, tetapi tidak usah masuk ke RKBMD. Ya. Jadi ini juga ya sampai sekarang masih perdebatan terus, gitu kan. Dan kalau kami berprinsip, kalau dikasih yang sederhana dan mudah, kenapa kita nggak milih yang sederhana dan mudah, gitu kan?
Karena ketika kita nanti kita masukin meubiler, laptop dan lain-lain ya kan, iya tambah pegawaian kan, ya kan, udah, gitu ya. Jadi kita ambil yang sederhana. Wah, walaupun sebetulnya Kemendagri itu kecolongan, Bapak Ibu. Harusnya jalan itu masuk, jalan jembatan, ya. Tetapi karena di permennya bunyinya gedung dan bangunan, akhirnya jalan itu nggak masuk. Wah, kita itu waktu itu berdebat di bulan Februari tahun ini, akhir Februari kita di Kemendagri. Karena menurut Kemendagri itu jalan jembatan itu adalah bangunan. Nah, padahal secara KIB kan terpisah. Nah, akhirnya kita protes semua daerah di Indonesia. Akhirnya Kemendagri ya sudahlah kalau gitu nggak usah masuk RKBMD. Tetapi kami kecolongan sebetulnya ini harusnya masuk gitu katanya. Nah, jadi kalau kita kasih mudah, ikuti yang mudah aja deh. Nah, kalau butuh usulkan aja di RBA atau di apa istilahnya di BLUD, masukin aja tapi nggak masuk di RKBMD. Ada lagi? Yang mungkin terjadi di puskesmas kan cuma dua nih, ada pembangunan gedung atau rehab dan pembelian kendaraan pakai dana BLU, ya enggak? Kalau APBD kan semuanya terpusat di Dinkes kan, Mbak? Mereka nggak punya DPA kan, nggak ada kan BLU. Nah, jadi kemungkinan yang terjadi kan di dua itu. Kalau pengadaan ya kendaraan atau pengadaan gedung. Kalau gedung hampir pasti ada biasanya, ada rehab dan lain-lain. Justru kendaraan juga nggak semuanya dianggarkan. Ada nggak yang nganggarin pembelian kendaraan di 2026? Ada nggak? Atau ada nggak yang menganggarkan pembelian tanah di 2026? Nggak ada. Karena pernah ada. Karena dulu pernah ada. Kalimati mana? Kalimati. Puskesmas Kalimati. Betul nggak pernah beli tanah, Bu? Iya kan? Nah, iya. Pernah. Ya. Kalimati satu kali. Yang lain nggak pernah ya? Pengadaan tanah ya? Nggak ada. Nah, karena pernah terjadi Kalimati. Ya, pengadaan tanah. Jadi kalau pemeliharaan juga sama kan? Nggak ada pemeliharaan tanah. Nah, tanah dipelihara gimana caranya? Diuruk kan? Ini kan nggak ada lah. Pemeliharaan juga yang terjadi kemungkinan pemeliharaan bangunan dan kendaraan lagi kan. Jadi cuma dua barang itu nanti yang Bapak Ibu entry di RKBMD. Nah, datanya dari mana? Nah, ini yang jadi titik krusial kita. Bapak Ibu kalau bikin RBA itu tekmin 2 enggak? Artinya sekarang itu sudah disusun RBA 2026 enggak? Sudah? Sudah belum? Sudah? Karena kalau Renja sudah Bapak Ibu. Renja itu yang bersumber dari APBD itu sudah. Sudah belum? RBA? DSIPD sudah? 2026. Cara buatnya Bapak Ibu buka SIPD rencana 2026, lihat di belanja modal dan belanja pemeliharaan. Udah. Belanja modal juga dibatasi. Belanja modal gedung, belanja pemeliharaan gedung dan kendaraan. Belanja modal juga belanja modal gedung dan kendaraan. Udah batasi itu aja. Ya. Tinggal di entry ke aplikasi. Datanya dari mana? Sekali lagi dari RBA 2026. Nah, nanti kami di bidang aset juga akan meminta data RBA untuk verifikasi. Betul nggak dianggarin di RBA 2026? Kalau nggak dianggarin, nah kita nggak setujui nanti. Jadi hasil verifikasi kita nolin nanti nggak kita loloskan. Nah, kira-kira Bapak Ibu tadi kan sepintas oleh Mas Iwan sudah disimulasikan cara entry-nya. Sepulang dari sini, nah kan selambat-lambatnya 30 Mei. Nah, sepulang dari sini, kira-kira Bapak Ibu bisa isi gak RKBMD? Tanya ke bagian perencanaan nih untuk 2026 apa saja yang ada di bagian pengadaan dan pemeliharaan. Ya, kira-kira paham nggak tadi
sederhana sebetulnya, sederhana. Nah, tadi yang program kegiatan betul itu harus sesuai dengan yang ada di dokumen RBA, harus sama. Kalau output SIPD namanya apa? RBA apa Reja? Perencanaan aja, enggak? Iya. Peran jasa. Kalau pemeliharaan kan adanya enggak ada detailnya. Di Eblur itu, aplikasi Eblur. Nah, aplikasi Eblur sudah diisi sampai 2026 enggak perencanaannya? Belum. Baru SIPD. Dan SIPD itu enggak detail sampai per rekening belanja enggak? Ini nanti paling ini yang jadi kendala, Mbak. Enggak, kan di SIPD oke, sudah ada anggaran misalkan belanja modal gedung direncanakan 500 juta. Tapi nanti detailnya di RBA berarti. Belanja barang jasa 1 miliar, tapi nanti detailnya di RBA. Jadi di SIPD masih gelondongan, cuma seperti itu aja. Enggak ada detailnya, enggak ada. Di SIPD belum. Ya. Ya. Ebdunnya apa SIPD-nya nih? SIPD. Intinya nanti sumber data jelas dari SIPD kalau udah detail itu dari SIPD. Kalau SIPD-nya nggak detail nanti didetailkan di Eblut, nggak apa-apa dari Eblut. Tetapi harusnya antara SIPD dengan Eblut nyambung, nggak kayak tahun kemarin itu yang bikin kita repot, ya nggak? Yang akhirnya kita paksa reklas dari ATB, beberapa protes kan? Kok nggak ada di belanja modal? Padahal kami ada loh belanja modal, udah lu nurut aja deh, gitu kan? Karena dampak dari SIPD sama Eblutnya nggak nyambung, Bapak Ibu, ya. Jadi kami paksa, paling cuma ada 5 puskesmas yang pakai belanja modal, aset tetap lainnya lagi. Aset tetap lainnya itu kan isinya buku, hewan, tumbuhan. Belanja aset tetap lainnya belinya komputer, kan? Alkes. Nah, itu juga, ini juga kan jadi ya kendala juga di kita. Ya mudah-mudahan di 2025 ini sudah relatif lebih bagus. Apalagi 2026 harusnya sudah lebih bagus lagi. Ya. Jadi yakin ya nanti 30 Mei RKBMD sudah bisa diisi semua. Karena kita juga punya deadline Bapak Ibu. Jadi Juni itu kita sudah harus menetapkan menggunakan SK pengelola barang. Jadi hasil usulan dari SKPD termasuk dari Dinas Kesehatan. Nah, nanti kita verifikasi, hasil verifikasi itulah akan ditetapkan dengan SK Sekda. Dan ini menjadi salah satu parameter MCP KPK. Dan kami direview tiap 2 tahun sekali oleh Inspektorat terkait penyusunan RKBMD. Yang tahun kemarin aja kita ada temuan, ya Mas Iwan. Bidang aset tidak melakukan penelaahan. Nah, ya, silakan. Ya, KIPE. Ya. Ya. Kalau usulan seperti biasanya manual, nggak usah masuk ke RKBMD, nggak apa-apa, diusulin. Ya. Diusulin aja kalau penghapusan. Ya, nggak usah masuk di RKBMD penghapusan yang di sini, nggak usah. Oh ya, jadi kalau sekarang di catatan gimana kondisinya? Nah, gini. Jam berapa ini? Masih dengan teman kami di akuntansi juga. Nanti kami perlu bersepakat dulu deh.
apakah boleh langsung dihapus tahun berjalan atau seperti apa. Jadi kami minta waktunya, kami nanti diskusi lebih lanjut dengan akuntansi. Kalau yang kemarin-kemarin, kami hanya menerima usulan hapus atas kondisi barang yang di Simda BNT sudah rusak berat. Kalau yang masih baik, kurang baik, biasanya tidak kami akomodir. Kalau terkait RKBMD, gimana? Udah cukup ya Bapak Ibu ya? Nanti kalau ada yang kurang jelas bisa tanya ke Mbak Iroh aja. Japri aja ke Mbak Iroh ya. Selanjutnya langsung itunya Mbak. Kita udah nggak ada waktu lagi paparan. Izin saya sambil berdiri Bapak Ibu. Sudah menjadi kewajiban kita mulai tahun 2024 sebetulnya. Jadi laporan WASDAL pengawasan pengendalian kenapa menjadi hal yang penting untuk segera kita laksanakan, karena nanti di 2025 ini kita akan dinilai oleh Kemendagri terkait kinerja pengelolaan BND atau lebih dikenal dengan IPA sebetulnya, Indeks Pengelolaan Aset. Indeks pengelolaan aset sendiri ada empat area strategis Bapak Ibu. Mulai dari kepatuhan terhadap undang-undang, terus administrasi yang handal, efektif dan efisien pengelolaan BND, serta pengawasan pengendalian. Jadi nanti kita se-Indonesia itu akan di-ranking oleh Kemendagri. Brebes itu di-ranking berapa nanti ya. Dan nilai IPA ini kedepannya akan menjadi salah satu nilai atau indikator MCP KPK. Untuk saat ini terkait IPA, MCP KPK hanya mensyaratkan disusunnya perbuk tentang pedoman penilaian IPA. Jadi kami memang belum nyusun perbuknya karena kita juga menunggu dari Kemendagri. Aturan tentang IPA sendiri belum turun. Rencananya di tahun ini akan turun keputusan Menteri Dalam Negeri tentang indeks pengelolaan aset. Nah, nanti kita akan bikin turunannya. Apakah perbuk atau cukup SK Bupati, nanti kita konsultasi dengan bagian hukum. Jadi WASDAL ini sekali lagi salah satu parameter penilaian IPA. Dan WASDAL secara efektif harus sudah dilaksanakan 2024 sebagaimana Permen 7 2024 ya, sebagai dasar hukum terkait WASDAL. Jadi nanti ada sekitar 40 format Bapak Ibu. Sementara kita belum menggunakan aplikasi, kita masih menggunakan Excel. 40 format ini juga nggak usah khawatir. 20-nya itu di level kabupaten, berarti kami yang nyusun. Terus nggak nyampe 20 di level Bapak Ibu. Nanti ada yang khusus di level Dinkes. Yang rekap-rekapnya aja itu di Dinkes nanti. Nah, kalau Bapak Ibu paling sekitar nggak nyampe 20 kayaknya. Tapi kita bahas satu-satu. File sudah kita share, sudah sejak lama di forum urus barang. Sudah ada yang buka? Sudah ada yang download belum? Nah, barusan saya juga share di forum DKK. Nah, udah dibuka belum? Ya. Isinya apa ini Bapak Ibu? Jadi laporan pengawasan pengendalian. Ini yang folder OPD aja Mbak. Ya. Jadi sudah ada beberapa folder, misalnya ada kabupaten, berarti itu nanti kami di kabupaten. All OPD, nah ini nih Bapak Ibu, nanti perlu isi. Kalau yang OPD dengan apa tadi? Yang satunya lagi itu Dinkesnya. Karena isinya cuma rekap-rekap, nggak perlu kita bahas nanti. Kalau yang diisi Dinkes, kepatuhan pengiriman laporan Januari, yang patuh berapa, yang nggak patuh berapa, itu yang isi Dinkes. Dari 38 puskesmas plus 1 ya? PTE 1 ya? 2, Labkesda sama Paru. Nah, dari 40 kuasa pengguna barangnya, berapa yang patuh dalam pengiriman laporan? Itu per bulan, Januari sampai
Desember. Tadi kan saya sampaikan kita akan bikin laporan 2024. Maka kita penanggalannya dibikin mundur, Bapak Ibu. Kalau nggak kita bikin mundur, nanti nilai IPA kita jeblok. Ya, nilai IPA sehingga nanti Bapak Ibu tanggalnya di akhir Januari, hari kerja. Dari Dinkes pengguna barang ke pengelola barang itu akhir Februari. Nanti dari pengelola barang, Sekda dalam hari ini ke Bupati di bulan Maret. Jadi kita semuanya tarik mundur tanggalnya. Di akhir Februari, kemarin disepakati tanggal berapa ya Mbak? 24 Februari ya? Sorry, yang UPT ini belum ya? 31 Januari. Ya udah diputusin 31 Januari, nanti bikin tanggal laporannya Bapak Ibu. Kita bahas satu-satu. Mulai dari, nggak urut ya Mbak ini ya nomornya Mbak? Nggak urut ya? Nggak urut. Digedein Mbak, biar kelihatan. Nah. Dan nggak usah khawatir Bapak Ibu, 20 ini kebanyakan Bapak Ibu ngisi nihil kok. 1-2 aja yang ada isinya. Dibesarin lagi Mbak, biar kelihatan. Dari yang paling belakang, Mas Udin, kebaca nggak? Nah, kebaca nggak? Ya enggak, karena hilang ya, di atas Mbak. Nah, ke atasin. Nah, kelihatan nggak? Mas Udin? Kelihatan. Hah? Kelihatan. Kelihatan? Oh, tolong dibacain kalau kelihatan judulnya apa Mas? Apa Mas? Apa Mas? Oh, nggak kebaca. Oh, gedein lagi. Oh, zoomnya. Ini nih 100% tuh di atas. Nah, di atas. Nah, itu tadi Mbak. Nah, 150 coba. Ya, kebaca nggak? Bu Yuli, kebaca nggak? Harus di depan berarti Bu. Bu. Mas, bentar, Mas siapa? Mas Cecep, kebaca nggak? Kebaca nggak? Jadi ini format pertama laporan. Oh iya, saya belum ceritain. Wasdal itu terdiri dari 3 laporan. Pertama laporan pemantauan, yang kedua laporan monitoring, yang ketiga laporan investigasi. Tapi yang monitoring dan investigasi adanya di level kabupaten sama Dinkes. Jadi Bapak Ibu nggak usah bikin laporan monitoring dan investigasi. Nanti cukup di laporan pemantauan kebanyakan. Nah, laporan yang pertama pemantauan penetapan status penggunaan BMD. Jadi seharusnya Bapak Ibu setiap tahun itu kita bikin SK Bupati. SK penetapan penggunaan BMD. Tiap tahun harusnya kita bikin. Dan sampai saat ini kita belum buat SK Bupati tentang penetapan penggunaan BMD. Sehingga ketika menyusun ini, Bapak Ibu ngisinya di kolom belum penetapan status penggunaan BMD, ya. Barangnya sudah kita siapin di Google Drive. Coba Mbak, sampai dengan L. Di filter, nah, puskesmas mana nih yang mau kita jadikan contoh nih? Kaligansa. Puskesmas Kaligansa Mbak. Di UPB, di filter, bisa enggak? Diklik yang tanda panah hijau tadi, klik. Kaligansa diketik aja Mbak. Ada SD juga, puskesmas ya. Di puskesmas Kaligansa. Jadi ini nanti copas aja ke sana Bapak Ibu, ke format yang tadi. Mulai dari tanah udah kita siapin semuanya.
Copas balik ke format tadi Mbak, ke format 98. Nah ini kode barang, nama barang, copas aja dari data yang tadi sudah kita siapin semuanya. Kode barang, sudah penetapan nanti di strip aja atau di nolin karena kita belum ada yang penetapan, ya di nolin aja. Yang diisi kolom belum penetapan. Nah, kita contohin satu aja Mbak, misalkan tadi yang Kaligangsa, kode barangnya dulu Mbak, kode barang, geser, escape Mbak, itu tadi keganti escape atau undo, itu nama unitnya ke delete, undo aja, tanda panah atas back. Nah, kode barang ini di blok semuanya, copas ke sana. Iya, copas di file yang tadi, di kode barang, ya, value aja, Mbak. Coba ya, permisi ya. Di kanan, pas ke value aja. Kalau nggak langsung Ctrl V, jangan di situ, jangan di itu lagi Mbak. Escape aja Mbak, escape aja. Skip, balik ke yang tadi, escape. Balik ke yang tadi, udah balik ke yang tadi, langsung Ctrl V aja. Balik ke format. Gimana? Oh iya, di download dulu aja. Atau Bapak Ibu bisa copas lah ya, download dulu ke Excel, copas di situ. Iya. Atau kita perlu contohin satu? Perlu enggak? Kalau perlu download aja dulu Mbak. Download yang formatnya yang tadi, format yang 98 tadi, kan sudah kebuka. Atau semuanya ya udah nggak apa-apa, semuanya sekalian nggak apa-apa. Enable, copas kode barang nanti di situ. Di kanan, ya, nama barang juga copas. Jadi sudah kita bantu siapin, Bapak Ibu nggak perlu ngerekap lagi dari aplikasi. Dan barang yang ada di sini hanya barang yang kondisi baik dan kurang baik. Karena teorinya kan kalau RP nggak mungkin kita gunakan buat apa. Jadi untuk di penetapan status penggunaan maka kondisi barang yang baik. Ya, kita jumlah unit sudah kita kasih juga, geser ke kanan Mbak. Geser ke kanan ini. Langsung copas copy aja 2 kolom sama yang sebelahnya. Nah ini langsung copy ke bawah, yuk. Di jumlah barang dan ini Mbak, jumlah barang dan nah itu aja. Itu di sebelahnya dicopas lagi karena itu kolom yang terakhir itu penjumlahan barang yang sudah ditetapkan dengan yang belum, ya, karena semuanya belum ditetapkan maka isinya sama, ya. Ini disepakati tanggal 31 Januari, kita mundur 31 Januari 2025. Jadi atas laporan 2024. Gimana? Oh, kalau mau delete aja yang insidental, itu anggap aja periodik, kita laporan tahunan. Delete aja yang, nah gini, kuasa pengguna apa pengguna barang. Nah, tinggal kalau kapus apa? Ya kuasa, yang pengguna barangnya di delete aja. Kecuali ini Mbak Iro, nah, harusnya pengguna barang kalau Mbak Iro isi. Pengguna barang, Puskesmas, Kaligangsa. UOBF, nah, Puskesmas Kaligangsa. Tinggal kasih tanggal, kasih nama kepala Puskesmas, tanda tangan, format pertama sudah selesai dibuat laporan, ya.
Sampai sini sudah jelas ya Bapak Ibu, karena masih ada banyak format yang perlu kita bahas. Jelas ya? Sudah jelas belum? Halo? Paham? Diambil dari apa? Copasnya Copasnya dari mana? Yo. di file Halaman 100. di Google Drive. Google Drive. Google Drive. Datanya Nah, sini sudah dulu dikirim ke grup ya. ada- Datanya sudah dikirim ke grup. Ada file rekap KIP A sampai L. Ya. Karena kalau AL tidak digunakan, ada nggak ya? AL tidak digunakan. Coba dibuka Mbak, AL tidak digunakan Mbak. Ya, Dodo nggak apa-apa. Karena nanti ada laporan aset yang tidak digunakan untuk operasional. Cuma sesuai data neraca, nggak semuanya OPD ada. Tapi barangkali puskesmas ada, nanti nggak apa-apa kita download dulu. Enable editing. Bu Yuli. Wah. Oh, belum paham. Bapak Ibu suka dengar istilah pinjam pakai nggak? Puskesmas minjem. Ada nggak kayak gitu, kasus gitu ada nggak? Puskesmas mana yang minjem? Pemaror. Alat kopi pinjam ke mana Pak? Ke puskesmas sebelah. Oh, tapi itu masih sebentar banget ya? Pinjam langsung saya dibalikin. Oh, ya, paling sebulan. Nah, kayak gitu nggak usah masuk aja ya, nihil aja ya. Jadi gini, penggunaan sementara itu, contohnya nih, sempat mau terjadi sebetulnya, Mbak, kendaraan X-Blade ditarik semua enggak? Iya. Udah berhasil tarik semua, apa ada yang belum? Ada yang belum? Puskesmas sana, belum mana? Bener Cok. Wah. Belum Banjar? Mana puskesmas Banjar? Sama Brebes mana? Belum dibalikin Mas? Oh enggak mau dibalikin? Oh ya sudah, seterah aja dah. Jadi saya dengar mau dibalikin tapi mau dipinjam, iya enggak? Iya kan? Nah, kalau itu terjadi maka berlakulah penggunaan sementara. Ya. Pinjam pakai itu nggak ada antar puskesmas dengan dinas, puskesmas dengan puskesmas nggak ada pinjam pakai. Ya. Atau dinkes pinjam ke RSUD nggak ada pinjam pakai. Pinjam pakai itu berlaku untuk Pemda dengan instansi vertikal atau sebaliknya instansi vertikal dengan Pemda atau Pemda dengan Pemda. Nah, jadi itu baru pinjam pakai. Tapi kalau puskesmas pakai barangnya dinkes sementara waktu, maka istilah penggunaan sementara bukan pinjam pakai. Ya. Tapi kalau pinjam pakai tadi Kodim pinjam kendaraan dari Pemda, nah, maka berlakulah pinjam pakai, atau Polres pinjam kendaraan Pemda, maka berlaku pinjam pakai. Jadi format 100 berapa ya Mbak? 102 kita sepakati di sini nihil. Ya. Udah 3, 2 nihil, 1 diisi. Nah, kan gampang, nihil tanda tangan. Selesai ya. Lanjut format berikutnya Mbak. 104 mungkin ya. 100 nanti ada isinya. 100 nihil. 104 ini tapi tanda tangan. Nah, BMD yang dioperasionalkan oleh pihak lain, ada nggak? Ada nggak barang puskesmas dipakai oleh, enggak, kalau kecamatan digunakan sementara nanti masuknya. Ada nggak yang digunakan oleh LSM? Punya dinkes? Ada nggak? Dipinjam LSM? Nggak ada ya? Berarti di sini nihil. Jadi penggunaan sementara itu berlaku untuk, kan tadi kalau pinjam pakai itu berlaku untuk Pemda dengan vertikal atau sebaliknya vertikal dengan Pemda dan Pemda dengan Pemda yang lain. Pemkot Tegal pinjam ke Brebes malah boleh pakai mekanisme pinjam pakai. Tetapi coba di jalan-jalan Bapak Ibu suka lihat KONI plat merah,
Iya enggak? Persab plat merah. Apalagi ya? Pramuka, Dewan Kesenian, Dewan Pendidikan, pada pakai mobil plat merah. Itu kan tidak memenuhi syarat definisi pinjam pakai. Maka boleh melalui mekanisme dioperasionalkan oleh pihak lain. Dan mekanismenya harus sampai ada SK Bupati, Bapak Ibu. Nah, ini yang saya bilang, sampai sekarang pun jujur aja kita masih salah kaprah. Kita masih pinjam pakai dengan KONI, pinjam pakai dengan Persab, PGRI, ya, itu nggak boleh sebetulnya. Nah, jadi untuk di puskesmas, karena nggak ada, kita isi nihil lagi. Jadi format 104 kita isi nihil, tanda tangan. Lanjut, Mbak. 106. Dicatat aja yang nihil-nihil yang diisi gitu aja dah. 108. Pemanfaatan tanpa persetujuan. Ini juga nihil, udah. Kalau tadi dengan persetujuan, kalau ini tanpa persetujuan. Nah, nekat sekali kalau berani memanfaatkan PMD tanpa melalui mekanisme persetujuan. Apakah terjadi? Ayo, Fairah, nyewain rumah dinas yang di belakangnya Bank Brebes, ada surat persetujuannya enggak? Enggak tahu ya katanya, harusnya ada. Ya, harusnya ada. Nah, itu juga sekarang udah jadi banyak rumah, ada rumah liar juga ya kayaknya ya. Iya, kita belum pengamanan. Ya udahlah. Berarti mau ngisi di format ini apa yang sudah disetujui? Mbak Iroh, serah aja lah, terserah Mbak Iroh. Kalau tanpa persetujuan, berarti ya tahun depan mau nggak mau harus ada persetujuan. Atau mau cari aman, seolah-olah sudah ada persetujuan. Itu bagaimana solusinya? Kalau menurut saya isi aja di sudah ada persetujuan. Jadi format yang tadi, jangan di format 1, ini kan 108 ya, Mbak. Diisi di format 106 aja, Mbak. Ya, yang ini dinihilin. Jadi Bapak Ibu 108 juga nihil ya. Nah, lanjut 110. Pemindah tanganan BMD. Nah, ini mah harus diisi. Ya. Yang tahun kemarin sudah ada SK penghapusan karena dilelang. Ada nggak? Beberapa puskesmas pasti ada. Datanya dari situ aja. Ya. Masukkan ke sini. Ya. Mungkin nggak semua puskesmas ada penghapusan tahun kemarin 2024. Nanti kita bantu datanya deh. Sementara belum kita siapin. Tapi jangan lagi cepet-cepet ya, kita masih fokus dengan BPK. Nah, berusaha cari dulu deh, di kertas kerja sebetulnya ada. Di kertas kerja itu ada. Puskesmas yang ada penghapusan, puskesmas mana? Nanti kita coba. Mana? Brebes. Mbak, bukain hailing. Gimana Mbak? Di rekaman ada? Oh, di rekaman Mbak Iroh ada? Ada? Wah, di Mbak Iroh ada. Bisa di grup nanti kata lain sama Mbak Iroh ya. Diisi. Nah, format 110 nih Mbak? 110 harus diisi. Datanya nanti disiapkan Mbak Iroh. Tanggalnya tetap 31 Januari. Lanjut ke format 112. Pemindah tanganan BMB tanpa persetujuan, nihil. Masa kita jual barang nggak ada persetujuan? Ya nggak? Kita pasti proses persetujuan bupati. Jadi nanti diisi nihil. Format 112. 110 diisi, 112 nihil. 114. 118. KDP. Bukain di KIP Mbak. Di KIP yang tadi yang sudah di-download belum Mbak? Yang rekap A sampai L. Yang ini nih, KIP A sampai L sudah di-download belum? Oh, udah ada. Ini. Ya. Ya. Di filter
Ke atas? 118 ada isinya. Ke atas? Terus pilih puskesmasnya semua aja. Puskesmas keywordnya Mbak. 110. Puskesmas. Tapi 110 tutup kan. Oke. Bapak Ibu, ada nggak Bapak Ibu yang masih mencatat konstruksi dalam pengerjaan? HDP. Bangun gedung belum selesai? Ada? Mana? Iya, Kalimati. Nah, di filter di kode barang aja Mbak, kode aset yang kolom F. Kolom F. 112 nihil. Kolom F 6 ada nggak? Oh nggak ada ya? Nihil aja. Ya udah, puskesmas Kali sini nihil. Kalimati. Kalimati Mbak. Kalimati puskesmas. Yuk. Kode asetnya gedung bangunan coba Mbak. Satu titik 33. Yes. Geser ke kanan. Ya. Nilainya 98.250. Iya. Itu bentuknya apa, Bu? Bentuknya sekarang itu apa? Baru DE. DED. Baru rancang bangun. Belum ada fisiknya sama sekali. 2025 dilanjut nggak? Nggak tahu ya, pokoknya. Nah, karena ini nanti salah satu parameter nilai IPA, salah satunya KDP yang tidak dilanjutkan dibanding dengan total KDP. Jadi kalau kita di Pemkab nanti banyak KDP mangkrak, dibikin kajian, kan bikin kajian perlu duit, betul nggak? Ini aja 90 berapa tadi Mbak? 98 juta, ya nggak? Ternyata nggak dilaksanain, kan kita secara ini sudah melakukan pemborosan uang negara, kita keluarin 98 tapi nggak kita bangun. Nah, jadi nanti manakala banyak KDP yang nggak kita laksanakan fisiknya, itu nilai IPA kita nanti akan jeblok. Salah satunya, ya, ya memang bukan tusinya kita cuma nyatet. Yang bikin perencanaan berarti ya, tapi mudah-mudahan nanti dilanjut ya Bu ya. Jadi untuk puskesmas yang punya catatan KDP agar diisi itu yang tadi 118. format yang tadi ya. Selain gini aja Mbak, keywordnya yang kode gabungan di filter semua, kode gabungan select all, terus kembali ke nama UPB, ketik puskesmas, oke Mbak, oke. Klik ke yang paling kanan, geser ke kanan. Jenis skip, klik F, kolom O Mbak, kolom O. F, ya oke. Ini ada geser ke kiri. Puskesmas Wanasari ada, Kemurang, Losari, Tanjung ada semua. Yang berapa puskesmas nih? 1, 2, 3, 6. Jadi yang 6 ini tolong isi format tadi 100 berapa ya Mbak? 118. Selain itu berarti nihil. Selain 6 puskesmas ini ngisi nihil. Tapi yang 6 ini tolong diisi. Ya? Sekali lagi, Kalimati, Wanasari, Kemurang Wetan, Losari, Tanjung dan Losari. Tolong diisi. Format 118. Lanjut format berikutnya Mbak. 120.
laporan pemantauan BMD tindak lanjut RB Usam. Buka di Google Drive laporan Wasdal, Mbak. Empat. Nah, nanti yang akan kita tarikan datanya ya. Jadi kalau ditarikan kami nggak ada, nggak usah dimasukin. Ya Bapak Ibu ya. Kalau ditarikan kami ada, itu yang dimasukin. Sementara belum kita tarik datanya. Nanti kita tarik di Google Drive, kita share. Nah, Bapak Ibu, kemarin yang sudah nge-share akumulasi susut aset lainnya siapa aja? Baik yang diminta KAP maupun yang diminta UI. Ada ya? Ada yang diminta UI ya? Ada yang minta KAP juga? Nah, sudah menyajikan datanya? Sudah? Sama nggak dengan akuntansi? Beda. Karena memang sampai ending kita mau nyusun unaudited, saya dengan akuntansi belum selesai rekon untuk aset lainnya, Pak. Jadi kami serta-merta udah pakai data akuntansi karena nggak keburu waktunya. Kalau kami berkutat di situ terus, LKPD bisa telat. Kalau aset lainnya kita cocok-cocokan sebetulnya dengan akuntansi. Yang aset lainnya kami belum sempat rekon. Kami baru rekon itu kemarin setelah banyak yang WA ke, ada yang ke Mbak Dita, ya, ada yang ke Mbak Yogi, minta akum susut aset lainnya, diminta ke AP. Memang yang minta ke saya tak biarkan, karena kami masih sibuk dengan BPK Bapak Ibu. Jadi kemarin kami Sabtu Minggu masuk. Kuesionernya saja sampai 30 halaman. Kuesioner BPK yang harus kita isi. Dan baru kali ini kami sampaikan ke BPK, baru kali ini kami ditanting seperti itu. Biasanya nggak sampai sedetail itu BPK. Nggak apa-apa, pengetahuan kita jadi ke depan nanti kami harus sudah menyiapkan. Sebelum BPK nanya kami harus sudah siap data. Ya, nanti ini kami siapkan datanya Bapak Ibu. Aset rusak berat nanti diisikan. Jadi pertanyaan Ibu nanti terjawab dengan kalau data itu masuk di daftar itu berarti sudah masuk. Kalau belum masuk, ya jangan dimasukin. Karena kita lagi membuat laporan 2024. Ya. 2025 apakah kita akan bikin semesteran sama nanti akhir tahun? Nanti kita lihat situasi. Kalau memungkinkan mungkin kita bikin laporan semesteran, kalau enggak langsung akhir tahun. Karena 2025 kita akan inventarisasi KIP, ya. Karena harus tiap tahun kita ada kewajiban melampirkan bukti inventarisasi di aplikasinya MCP KPK. Tahun kemarin cuma tanah. Nyampe puskesmas nggak, Mbak Iro? Tahun kemarin inventarisasi puskesmas. Tanah. Nah, nyampe puskesmas nggak? Yang kami paksa, iya. Yang kami paksa lu tanda tangan aja deh biar cepet. Padahal nggak inventarisasi. Enggak ya? Berarti di dinas. Cuma level dinas. Nanti 2025 tolong kita seriusin inventarisasi KIPP. Kita akan gunakan Excel aja, nggak pakai aplikasi. Karena pakai aplikasi, pengalaman kita yang KIP A sama C, KIP A itu cuma 3.300-an. Itu nggak selesai Bapak Ibu. 3.300 bidang tanah aja nggak selesai. Apalagi kalau sampai KIP B di atas 500.000 barang. Saya yakin nggak selesai kalau pakai aplikasi. Karena apa? Kita pakai aplikasi itu harus upload fotonya loh. Satu-satu. Bapak Ibu pernah ya? Mungkin ya beberapa tahun lalu kan? Tanah aja yang cuma 3.300 nggak selesai, apalagi KIP. Maka nanti kami akan inventarisasi menggunakan Excel aja. Nah, ini kesempatan untuk Bapak Ibu yang di KIP-nya merek tipenya nggak tepat, utamanya Belut Banjar, X Belut Banjar, ya. Mana aja yang kemarin ya? Cikesal. Mana Cikesal? Ya.
Cikesal ada yang keliru merek nggak? Iya kan? Pokoknya X Banjar lah, ya. Itu nanti tolong gunakan sebaik-baiknya ketika kita inventarisasi. Tuh. Biasanya di kendaraan mereknya apa gitu, merek TV, kendaraan mereknya Panasonic. Gini aja kan. Ya. Tapi bukan salah Bapak Ibu juga. Bapak Ibu. Jadi ini kejadiannya. Kita pernah temuan BPK. KIP tidak dilengkapi merek dan tipe. Tahun berapa saya lupa. Kita share. Nah, ternyata puskesmas yang kosong-kosong itu. Di situ itu kan pasti ada ID Pemda yang kita share itu pasti. Diisi, kita injek. Ketika Bapak Ibu salah ngisi itu, bablas. Karena kan kita injek. Kita nggak ada lagi kontrol dari aplikasi, kita langsung tembak database. Itu. Ketika itu salahnya, ya. Saya sama Mbak Tanti sebetulnya sudah coba mundur, Bapak Ibu. Udah Mbak, mulai tahun berapa sih kacaunya? Kalau nggak salah 2022, oke. Saya masih punya data 2022 database. Konsisten kok Mbak, udah salah sejak 2022 saya bilang. Mungkin 21, oke, mundur 21. Masih konsisten loh Mbak, 2021 salah loh. Dari 2015. Terus akhirnya balik lagi ke temuan BPK waktu itu Bapak Ibu sama Mbak Tanti kan. Pak udah aja yang temuan BPK balikin lagi ke awal. Jadi sebelum ada temuan dibalikin lagi. Yakin Mbak nih, deal ya. Karena kalau sampai geser lagi bukan tanggung jawab saya bilang. Ya, masih ingat ya. Kita injek lagi, dibalikin sebelum temuan BPK. Nah, tapi ternyata masih ada yang keliru-keliru ya. Mobil mereknya Panasonic kan itu terlaluan salahnya kan. Tolong nanti pas inventarisasi dibenerin. Lanjut Mbak, 100 berapa itu tadi? 120 diisi yang RB tadi. Nah, 122 ATR. Nah, ATR tahu nggak Bapak Ibu? Saya jamin nggak ada lah. Ada nggak? Puskesmas menempati bangunannya provinsi. Kalau ada dimungkinkan ATR. Jadi ATR itu kita memelihara bangunan bukan milik kita sendiri. Kitanya ini kabupaten ya levelnya ya, bukan puskesmas dengan puskesmas. Contoh nih Dinkes misalkan, Dinkes pakai bangunan sebelah nih yang punya kejaksaan, misalkan kita pakai punya kejaksaan, kita rehab sampai 10 miliar kita rehab. Maka 10 miliar itu kita catat sebagai aset tetap renovasi. Jadi kita merenovasi bukan aset punya kita. Nah, gitu. Tapi di puskesmas pasti nggak ada. Jadi format 120 berapa Mbak? 122 nihil. Diisi nihil, tanggali tanda tangan. Lanjut. 124. 120 tadi nihil ya. Tindak lanjut hasil inventarisasi reklas. Sementara di sini nihil. Karena 2024 inventarisasi tanah jujur aja sekali lagi kita formalitas. Semua buat ngisi data MCP KPK. Gak selesai sebetulnya, tapi kita laporkan seolah-olah selesai. Karena kalau nggak kita laporkan nilai kita jeblok, Bapak Ibu. Kalau jeblok sampai di bawah 75, KPK ngantor di Brebes. Sekelas saya sih nggak apa-apa, pejabat kan gerah, ya nggak? Dan kami habis nanti kalau sampai nilai kita di bawah 75 Pak, MCP KPK. Makanya kami di stressing minimal 95 nilai area intervensi pengelolaan BMD. Makanya akhirnya ya jujur aja, kalau kita apa adanya kita jeblok kayaknya. Inventarisasi nggak kita lakukan, udah tanda tangan aja deh. Padahal inventarisasinya tahun 2022 kapan gitu kan? Saya lupa. Kita bagi tanda tangan aja udah, nggak usah nanya lagi tanda tangan. Nah tapi yang 2025 kita seriusin di KIP B ya. Nanti itu laporan nyampe KPK Bapak Ibu, makanya serius. Lanjut, ini nihil ya format 120 tadi berapa Pak? 24 untuk 2024 nihil. Jadi kalau ada reklas itu maksudnya gimana? Contohnya gini. Nah pasti di puskesmas ada yang masih salah. Kode sepeda motor diisi kendaraan dinas perorangan lainnya. Ada nggak yang kodenya itu? Ada nggak?
Nggak tahu, saya nggak pernah ngecek KIP-nya. Kita cek Mbak. Di KIP A sampai L yang tadi, KIP A sampai L, dibuka filterannya yang tadi nama ya ini dibuka, select all, terus nama UPB, terus nama UPB ya select all, puskesmas ya, udah biarin Mbak. Ke nama barang, klik operasi perorangan, coba klik, betul Mbak, di situ Mbak, nama barang betul, di nama barang, NM aset 5. Dinas. Nah ini oke, coba geser kendaraan dinas perorangan lainnya. Nih Puskesmas Banjar, Jatiroke, larangan si tanggal. Geser kendaraan dinas operasional lainnya. Padahal ini kemungkinan besar motor. Coba geser ke kanan terus Mbak. Terus. Nah 30 juta, iya kan? Ini harusnya kita reklas. Jangan pakai kode kendaraan dinas perorangan lainnya. Orang ada kode sepeda motor kok. Kenapa pakai kode itu? Nah, nanti di 2025 format ini harus diisi. Yang tadi LHI reklas, laporan hasil inventarisasi harus kita reklas. Nah, isi. Untuk saat ini nihil, ya. Lanjut Pak, format 128. Sama LHI koreksi. Lagi. Nilainya nggak tepat. Ada nilai tanah. Alhamdulillah. Berapa lagi Mbak? 3 lagi. 128, 130, 133. Yang mau sholat berjamaah nanti kemungkinan juga nihil juga. Ini 26 nihil, 28. Lebih besar. 2000. LHI digunakan oleh pengguna barang lainnya, ini juga nihil. Nggak ada kan? Punya puskesmas digunakan puskesmas lainnya. Jangan yang sebentar tadi cuma sebulan. Kecatat di Bapak Ibu, tapi barangnya sudah lama di puskesmas lain. Nggak ada. Atau ada? 24 kita anggap nihil aja. 25 nanti lihat ketika kita inventarisasi. Lanjut Pak, jadi format 128 kita isi nihil 130. Penggunaan internal ada harusnya. Internal itu dinkes dengan puskesmas. Dan ada nggak barang dinkes digunakan di puskesmas? Nggak ada ya? Sudah dimutasi semua ya? Dah nihil aja. 133. Ada monep juga ternyata di sini ya. Sorry. Ada monep. Oh, gini. Sorry, ternyata ada. Laporan monep pun ada Bapak Ibu. Laporan yang apa? Laporan hasil audit. Baik yang dilakukan oleh Inspektorat Kabupaten, Inspektorat Provinsi maupun oleh BPK. Tahun kemarin 2024 banyak yang dilakukan audit reguler oleh Inspektorat, betul nggak? Betul. Ada temuannya nggak? Ada. Terkait aset? Ada. Muncul nilai nggak? Nggak ada. Nggak muncul nilai? Nggak. Paling kir ya. Ya misalkan gini, misalkan ya, saya Kir belum ada. terdapat 5 barang tidak dilengkapi merek, misalkan. Iya. Atau seperti apa temuannya deh? Coba contoh temuannya seperti apa kemarin sama Inspektorat? Gimana? Mobil Mo- tidak pajak. Tidak pajak? Hilang. Yang EPP ya? Bukan. Yang mana? Yang pusling sama bulan. Mobilnya apa? 50. Mobilnya? 3. Kenapa nggak bayar? Kan BPKB-nya hilang. BPKB-nya nggak ada? 5 tahun. Nggak bisa pajak 5 tahunan. Ibu sih apa Bu? Ini itu ya. Tapi itu dong ya Bang, BPKB ini di Antara RKBMD dengan yang dibelanjakan beda.
Ya, nggak apa-apa, karena mereka belum kita kasih tahu bahwa RKBMD itu cuma tanah, bangunan, sama kendaraan. Kalau kemarin mereka belum tahu, inspektorat. Nah, nanti kita juga secara formal kita surati inspektur, biar kalau meriksa ke puskesmas nggak ditagih mana yang laptop, mana yang meja, gitu ya. Nanti kita bersurat ke inspektur bahwa RKBMD hanya tanah, bangunan, dan kendaraan. Berarti terkait RKBMD, Bu, muncul rupiah enggak? Maksudnya gini, sekian barang tidak ada di RKBMD. Muncul enggak? Nama barangnya apa, harganya apa, muncul enggak? Enggak muncul. Di temuannya muncul ya. Nah, karena gini, kalau di temuan nggak muncul rupiah, nggak bisa dimasukin sini. Berarti terkait RKBMD ya. Nah, nanti pemeriksaannya di reguler, kemungkinan pemeriksaan reguler. Jadi gini, ke kiri dulu Mbak. Nah, geser ke bawah. Pemeriksa, biar judulnya kelihatan. Pemeriksa berarti inspektorat daerah. Jenis pemeriksaan, SPT-nya dikasih enggak? Ketika inspektorat meriksa, dikasih SPT-nya, dikasih nggak? Kopi SPT-nya atau apapun. Untuk mengetahui itu auditnya audit reguler atau audit apa? Kinerja reguler. Nah, diketik, nanti ditulis jenis pemeriksaan reguler. Jadi sampai dengan akhir tahun sebelumnya itu sebetulnya temuan sampai dengan 2023 semuanya dimasukin. Ada yang punya datanya nggak? Di puskesmas Bapak Ibu temuan sampai dengan 2023 apa aja? Nah, baru pertama kali? Serius? Oh iya. Gini deh Bapak Ibu. Nah, Bapak Ibu kan tahunya di 2024 aja berarti ya. Bapak Ibu sementara ngisi 2024. Tetapi ngisinya jangan di kolom ini. Karena ini sampai dengan 23 tahun sebelumnya. Nah, berarti di sini nih, geser. Oke. Nah, itu pemeriksaan reguler, Mbak. Pemeriksaan reguler. Yang A, yang sebelahnya. Itu inspektorat daerah, ini inspektorat daerah. Nah, jenis pemeriksaan reguler, rekomendasi. Kalau yang akhir tahun sebelumnya, sementara strip dulu deh, strip. Nanti kami coba minta datanya ke inspektorat. Nanti kalau kami dapat data, kita share di grup. Kalau nggak dapat data, berarti diisi strip. Jadi Bapak Ibu berdoa aja kami nggak dapat data dari inspektorat ya. Nah, sebelahnya Mbak. Ya, ini kan semuanya nih, ini terus tahun terakhir. Oh, juga sama. Jadi tahun 2023 cut off-nya, sorry. Karena tahun sebelumnya. Ini hilang jadi. Ya udah gini, kalau kami nggak dapat datanya di sini Hil, tapi kalau dapat datanya tolong diisikan. Ya. Ini misalkan aja nih, kita lagi ngisi 2025. Maka temuan tahun 2004 rekomendasinya baca di LHI-nya, di LHP-nya. Kan pasti ada rekomendasi. Biasanya kan kalau nggak salah aturannya, kondisinya baru ada rekomendasi. Aturannya bagaimana dulu? Kondisinya seperti apa? Ah, telah ada ketidaksesuaian antara kondisi dengan aturan. Rekomendasi biasanya muncul. Masukin di sini nih. Di kolom yang temuan 2024, tapi ketika kita nyusun 2025 ya. Kalau 2024 kita sepakati nih Hil. Contohnya ada yang bawa LHP nggak sih? Enggak ya? Tuh. Yang Ibu gimana temuannya? Jati Barang. Aman. Belum membayar pajak. Rekomendasinya segera membayar pajak gitu. Apa gimana, Bu? Menanyakan BPKB-nya hilang di mana?
Koordinasi dengan Dinas Kesehatan terkait keberadaan PPKB. Maka dokumennya apa yang diminta, Bu? Hasil koordinasi. Udah itu aja gampang berarti. Nah, rekomendasinya koordinasi dengan Dinas Kesehatan terkait bukti kepemilikan kendaraan. Geser Mbak ke kanan Mbak. Apakah selesai ditindaklanjuti? Sudah selesai belum, Bu? Belum. Apa? Masih proses? Apa memang belum? Sudah selesai? Temuannya apa, Pak? Nopol? Nopol yang kita edit waktu itu. Itu masuk LHP? Masuk atau masih di naskah, Pak? Masuk. Udah jadi LHP berarti? Apa masih naskah? Pokoknya sepulang dari sini yang 2024 Bapak Ibu kan diperiksa, tanyain deh LHP-nya. Tapi itu untuk isi 2025. Jadi 2024 sepakati kita sementara nihil, kecuali kami sudah dapat data dari inspektorat atau dari BPK. Kan kemungkinannya ada juga dari BPK juga temuan Bapak Ibu. Iya enggak? Nanti kita cari datanya dulu deh. Sementara nihil. Lanjut Mbak ke format. Udah ya? Ada lagi nggak Mbak? Udah. Dicatat nggak yang diisi, yang ini dicatat nggak? Saya soalnya nggak ngisi, kan nggak tak kasih notes mana yang diisi mana yang enggak. Jadi minta tolong sebetulnya kapan Mbak paling lambat kita? 24 April ya. Tetapi karena kita baru sosialisasi hari ini, kita kasih tenggat waktu 2 minggu Bapak Ibu ya. Kan isinya cuma nihil doang. Ya enggak? Atau seminggu lah. Seminggu. Mbak Iroh ke kami ini. Jadi gini aja, kalau dalam seminggu misalkan saya nggak nge-share yang inspektorat sama BPK ya nihilin. Gitu kan? Atau 2 minggu aja. Udah 2 minggu ya. Saya juga minta waktu collect datanya Mbak, karena masih sibuk. Untuk minggu-minggu ini kami sibuk. Jadi kita sepakati 2 minggu dari sekarang, tolong diisi format-formatnya. Walaupun nihil, tolong diisi. Sampai sini jelas nggak Bapak Ibu? Jelas. Jelas. Oke. Ada yang perlu didiskusikan lagi atau cukup? Cukup ya? Baik, terima kasih. Kami kira sekian yang bisa kami sampaikan. Kami harap Bapak Ibu semuanya bisa mengisi laporan wasdal ini dan kita sepakati 2 minggu dari sekarang, sehingga Mbak Iroh juga punya waktu. Kita kasih waktu 3 hari aja dari Puskesmas sudah ngirim ya. 2 minggu plus 3 hari direkap sama Mbak Iroh, kirim ke kita. Jadi kita rekap lagi jadi laporan kabupatennya. Terima kasih. Sekian dari kami. Mohon maaf bila ada kesalahan. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Kami ingatkan